Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok sistem Bank Indonesia akan mempresentasikan hasil kerja kami. Yang beranggotakan yang pertama adalah Harun Rasid Al-Munawar, kemudian Muhammad Fajril Aulia, Muhammad Gilang Widianto, dan juga Muhammad Genta Pratama. Inisiasi perencanaan yang pertama adalah sejarah. Pada tahun 1828, Belanda menerbitkan hak oktroy atau DJP dibentuk sebagai bank sirkulasi yang bertujuan untuk melakukan reformasi keuangan dan menerapkan sistem moneter yang seragam di wilayah Hindia Belanda. Selama masa oktroy, DJP berhasil menyelesaikan permasalahan moneter, khususnya permasalahan terkait munculnya mata uang space atau uang tembaga secara berlebihan. Bank Indonesia terbentuk pada era pra-merdeka, yaitu tahun 1953. Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank Indonesia sebagai pengganti dari The Japanese Bank sebagai bank sentral. Pada masa demokrasi, pemimpin pemerintah Indonesia juga menggabungkan bank-bank negara ke dalam bank sentral yang tidak hanya terjadi dalam bidang politik dan militer. Bank tersebut bernama Bank Tunggal milik negara. Adapun tugas-tugas yang dilakukan oleh DJB kala itu antara lain mengeluarkan dan mengedar uang kertas, mendiskon token, hasil, surat utang jangka pendek, dan obligasi negara. Menjadi kasir pemerintah, menyimpan dan menguasai dana-dana devisa, kemudian bertindak sebagai pusat clearing sejak 1909. Keberadaan Japanese Bank sendiri baru diakui sebagai bank sentral setelah pemerintah Indonesia berunding dengan Belanda melalui Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 1949. Kemudian yang terakhir, pengesahan Bank Indonesia diikuti dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Visi dan misi. Yang pertama adalah visi. Menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Adapun misi, yang pertama, mencapai dan memelihara stabilitas nilai rupiah melalui efektivitas kebijakan moneter dan bauran kebijakan Bank Indonesia. Turut menjaga stabilitas sistem keuangan melalui efektivitas kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan mikroprudensial Otoritas Jasa Keuangan. Turut mengembangkan ekonomi dan keuangan digital melalui penguatan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia dan sinergi dengan kebijakan pemerintah serta mitra strategi lain. Kemudian, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintahan serta kebijakan mitra strategi lain. Turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Turut menggabungkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Dan yang terakhir, mewujudkan bank sentral berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi, sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem informasi yang handal, serta peran internasional yang proaktif. Kemudian ada permodelan proses bisnis. Di sini ada analisis rantai nilai atau value chain. Analisis value chain terdiri dari dua aktivitas dengan 9 dimensi. Pertama, 5 dimensi primary activity atau aktivitas utama, yakni mereka yang terlibat dalam pembuatan produk secara
fisik yang terdiri dari aktivitas inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing atau sales, dan service. Kedua, kedua empat dimensi support activity atau aktivitas pendukung yang terdiri dari aktivitas procurement, technological development, human resource management, dan firm infrastruktur atau general administration. Segala dimensi value chain ini dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui kondisi internal industri manufaktur. Di sini ada deskripsi setiap aktivitas pada perusahaan. Yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Kemudian ada memberikan kredit, lalu menerbitkan surat pengakuan utang, membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Lalu ada surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan. Surat-surat dimaksud surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan. Surat-surat yang dimaksud. Lalu ada kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, obligasi, surat dagang berjangka waktu sampai dengan waktu 1 tahun, instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 tahun. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Lalu ada menempatkan dana pada meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel, unjuk, cek atau sarana lainnya. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga yang melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga, melakukan kegiatan penitipan untuk berkepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak, melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek. Lalu ada tabel siklus hidup dan sumber daya produk. Yang pertama adalah transaksi dalam tahapan siklus akuntansi. Setelah mengidentifikasi transaksi, akuntan harus menentukan pengaruhnya terhadap posisi keuangan. Sistem pencatatan adalah double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan berefek terhadap posisi keuangan di debit dan kredit dalam jumlah yang sama, sehingga setiap transaksi memengaruhi sekurang-kurangnya dua rekening pembukuan. Yang kedua ada pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah informasi transaksi dianalisis, kemudian dicatat secara runtut di buku jurnal, adalah suatu catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi atau alur akuntansi. Proses pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut perjurnalan atau journalizing. Terdapat dua macam jenis jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum atau dikenal dengan istilah jurnal saja. Biasanya tahapan yang dilakukan setelah tahapan entry adalah pencatatan transaksi yang dimasukkan ke dalam satu rekening debit dan satu rekening di kredit. Sedangkan jurnal khusus diselenggarakan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang. Contohnya seperti jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan lainnya. Posting buku besar. Langkah selanjutnya dalam alur akuntansi adalah urutan siklus akuntansi, yaitu memposting transaksi yang sudah dicatat dalam jurnal ke dalam buku besar akuntansi. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktivitas tertentu.
Pada umumnya, perusahaan menyiapkan susunan rekening-rekening buku besar yang disebut chart of account. Masing-masing rekening biasanya diberi nomor kode untuk memudahkan dalam mengidentifikasi dan membuat cross-reference dengan pencatatan hasil di dalam jurnal. Selanjutnya, produk penyusunan neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku pada periode tertentu. Cara membuat neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang. Masih ada kesalahan. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun. Penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti transaksi umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dalam kemudian dibukukan secara buku besarnya. Setelah itu, saldo yang disajikan dalam laporan keuangan. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan akuntansi ini ada hanya penyusun neraca saldo kedua dengan cara menggunakan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo, setelah penyelesaian, urutan akuntansi selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti pertama laporan laba rugi untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Kedua, laporan perubahan modal untuk melihat perubahan modal yang telah terjadi. Terus neraca dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Dan keempat, laporan arus kas memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. Sistem dan teknologi saat ini. Pada Bank BI, sistem dan teknologi saat ini yang ada itu komputer, printer, dan wifi. Penggambaran teknologi seperti di gambar ini. Dan kandidat entitasnya, nama entitas 1 ID nasabah, deskripsinya nomor ID untuk nasabah. Kedua, nama nasabah. Ketiga, alamat nasabah, terus teller, saldo, rekening, kartu ATM, M-Banking, ID customer, nama jumlah pengeluaran, total keseluruhan, rekening, kartu ATM, M-Banking, dan nasabah. Lanjut. Jadi kesimpulan dari Bank BI melalui Biro Humas selalu berusaha menjaga agar komunikasi antara publik dan organisasi selalu berjalan harmonis. Melalui tim relasi internal, Bank Indonesia berusaha menjaga komunikasi dua arah dengan publik internal dan media intranet. Pengelolaan isi intranet berada pada Direktorat Perencanaan Strategi dan Hubungan Direktorat Teknologi Informasi atau DTI dan unit khusus manajemen informasi atau UKMI. Intranet yang dapat digunakan sebagai media komunikasi internal Bank Indonesia. Keunggulan pada penghematan kertas dan waktu sangat dirasakan oleh organisasi dan penggunanya. Saran, sebaiknya pihak bank menginvestigasi terhadap calon debitur tentang informasi yang telah dan memberikan pelayanan maksimal serta menjelaskan ketentuan dalam proses awal pemberian kredit hingga pelunasan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Dah Gen, tutup Gen. Pada mana ya Cana? Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Halo.